Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Application of Fair Value Accounting during Global Financial Crisis. Dengan anggota kelompok yang pertama Agung Budiarto, yang kedua Desi Wulansuci, yang ketiga Ida Farika, yang keempat Nabila Ramaputri, dan yang kelima Risma Selviana. Untuk penggunanya sendiri, aplikasi akuntansi yaitu dengan menyediakan dan mengizinkan aplikasi akuntansi pada nilai wajar untuk pelaporan dan evaluasi aset keuangan dan kewajiban dan pos-pos tertentu lainnya. Krisis laporan terbaru secara substansial memberikan konteks yang komprehensif untuk mendapatkan wawasan tentang penggunaan akuntansi nilai wajar dan untuk menganalisis lebih luas konsekuensi yang diperoleh dari pelaksanaannya. Dua konteks pertanyaan dalam krisis keuangan. Yang pertama, berapa nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan dan entitas lain dalam laporan neraca. Yang kedua, ketika pasar dianggap tertekan, apa tingkat yang tepat untuk pengungkapan dalam hierarki nilai wajar? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari nilai wajar. IASB secara resmi memperkenalkan pelaporan nilai wajar pada sekitar pertengahan tahun 1970-an untuk bertindak sebagai pendekatan alternatif untuk biaya historis. Pada awalnya, hanya penerapan model nilai wajar dalam pengukuran kategori ekonomi dan penerapannya dalam pelaporan keuangan. Pada fase selanjutnya, dari penerapan adil model nilai, penekanannya lebih kepada cara penentuan dan pengukuran dari nilai wajar. IFRS 13, pengukuran nilai wajar mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, penentuan nilai wajar, hierarki nilai wajar. IFRS 13 memperkenalkan hierarki nilai wajar untuk meningkatkan konsistensi dan komparabilitas dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan. Nilai wajar hierarki mengkategorikan input yang digunakan dalam teknik penilaian menjadi 3 tingkatan. Fair value hierarchy according IFRS. Pada level pertama, harga yang dikutip di pasar aktif untuk aset dan kewajiban yang identik. Level yang kedua, harga yang kuotasi untuk aset atau kewajiban serupa di pasar aktif. Harga yang dikutip untuk aset atau kewajiban identik atau serupa di pasar yang tidak aktif. Suku bunga atau kurva imbalan hasil dapat diamati pada kuantitas umum interval. Input yang diturunkan terutama dari atau dikuatkan oleh data pasar yang dapat diamati dengan korelasi atau cara lain. Level yang ketiga, input yang tidak dapat diobservasikan untuk aset atau liabilitas. Selanjutnya, akuntansi nilai wajar dan krisis keuangan. Krisis keuangan beralih ke akuntansi nilai wajar. Pengaruh paling signifikan dapat menggunakan nilai wajar akuntansi tercatat di industri keuangan, terutama di bank dan asuransi perusahaan, tetapi juga di badan usaha lainnya. Penggunaan akuntansi nilai wajar berpendapat bahwa akuntansi nilai wajar tidak bertanggung jawab atas krisis keuangan. Di samping itu, nilai akuntansi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap krisis keuangan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap lembaga keuangan. Masalahnya adalah akuntansi nilai wajar kehilangan banyak properti yang diinginkan ketika harga dari aktif pasar tidak tersedia lagi. Dan karenanya, model untuk menentukan nilai wajar yang telah akan digunakan
yang membuatnya sangat sulit untuk menentukan dan memverifikasi adil nilai aset dan kewajiban tertentu. Pada saat krisis keuangan, likuiditas lebih penting daripada pendapatan masa depan potensial dalam menentukan harga aset. Dalam kasus pasar tidak likuid, nilai wajar akuntansi tidak efisien karena tidak melaporkan aset pada pendapatan masa depan mereka. Jelaskan mengenai standar setter reaction on the use of fair value accounting during the financial crisis. Penerapan akuntansi nilai wajar memerlukan pelaporan entitas bisnis kerugian jika nilai wajar aset mereka menurun atau nilai wajar liabilitas meningkat. Kerugian tersebut mengurangi ekuitas yang dilaporkan entitas bisnis dan juga dapat mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Di sisi lain, jika nilai wajar suatu aset meningkat atau nilai kewajiban menurun dari entitas bisnis akan melaporkan keuntungan yang didapat meningkat ekuitas yang dilaporkan atau laba bersih yang dilaporkan. Model nilai wajar bukanlah yang terbaik yang diterima oleh para pembuatnya. Laporan keuangan, penggunaan laporan keuangan, dan auditor hanya sangat disukai oleh para investor. Menurut Ramana, mereka memiliki latar belakang di industri keuangan, perbankan investasi, perusahaan asuransi, dan manajemen investasi, lebih cenderung mengusulkan penggunaan nilai wajar akuntansi. Banyak yang berpendapat bahwa akuntansi nilai wajar memerlukan reformasi substansial karena dianggap telah berkontribusi pada krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2008. Oleh karena itu, regulator telah memberikan tekanan yang berarti pada standar akuntansi Settler atau yang disebut IASB dan FASB. Untuk melonggarkan aturan akuntansi, para pembuat standar bersiap beberapa penyesuaian IAS 39 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran yang baru. Menurut IFRS 13 pengukuran nilai wajar dan FAS 157 mengenai pengukuran nilai wajar. Melalui IFRS 13 dan FAS 157 disajikan hierarki nilai wajar dan mereka adalah pedoman diperluas menentukan bagaimana nilai wajar harus diukur. Hierarki ini memberikan sedikit bantuan untuk mempersiapkan siapa yang harus memutuskan apakah akan mendasar pameran mereka penilaian yang sinyalnya kuat atau buruk yang saat ini dihasilkan oleh para versus masukan yang dipasok perusahaan yang sangat menghakimi seperti perkiraan depresiasi harga rumah. Melonggarkan aturan akuntansi ini berarti memberi manajemen lebih banyak fleksibilitas dalam untuk menghindari potensi masalah akuntansi nilai wajar pada saat krisis. Lebih lanjut itu membuka era untuk manipulasi dan dapat menurunkan kendala informasi akuntansi pada saat ini. Menurut saya bahwa akuntansi nilai wajar memerlukan reformasi substansial karena dianggap telah berkontribusi pada krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2008. Oleh karena itu, regulator telah memberikan tekanan yang berarti pada standar akuntansi Setter atau IASB dan FASB untuk meluangkan aturan akuntansi. Para pembuat standar bersiap beberapa penyesuaian seperti IAS 39 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, IFRS 13 pengukuran nilai wajar dan FAS 157 pengukuran nilai wajar. Melalui IFRS 13 dan FAS 157 adalah pedoman diperluas menentukan bagaimana nilai wajar harus diukur. Hierarki ini memberikan sedikit bantuan untuk mempersiapkan siapa yang harus memutuskan apakah akan mendasarkan pameran mereka penilaian pada sinyal kualitas buruk yang saat ini dihasilkan oleh pasar versus masukan yang dipasok perusahaan yang sangat menghakimi seperti perkiraan depresiasi harga murah.
Melonggarkan aturan akuntansi ini berarti manajemen lebih banyak fleksibilitas dalam untuk menghindari potensi masalah akuntansi nilai wajar pada saat krisis. Lebih jauh, itu membuka area untuk manipulasi dan dapat menurunkan keandalan informasi akuntansi pada saat yang penting. Akhirnya, agar bermanfaat, standar akuntansi harus memaksakan tingkat konsistensi yang cukup tinggi dalam aplikasi. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai wajar tidak bertanggung jawab atas keuangan krisis. Akuntansi nilai wajar memiliki berkontribusi pada krisis keuangan. Krisis keuangan telah menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan membutuhkan tambahan dan panduan rinci tentang bagaimana menentukan nilai wajar di pasar yang tidak likuid. Penggunaan laporan keuangan membutuhkan pengungkapan yang lebih baik tentang estimasi input level 3 yang digunakan dalam penentuan nilai wajar dan seberapa sensitif nilai wajar untuk perkiraan tersebut. Membuat standar perlu mempertimbangkan dan kemudian mengkonsolidasikannya dalam standar akuntansi paduan dan pengungkapan. Akhirnya, penggunaan akuntansi nilai wajar atau akuntansi biaya historis harus diterapkan tergantung pada situasi, keadaan pasar saat ini, dan tergantung pada sifat instrumen keuangan. Tapi secara umum diterima bahwa penggunaan akuntansi nilai wajar lebih tepat daripada akuntansi biaya historis ketika pasar dan aset tertentu memakan likuid. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata atau pengucapan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.